Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di sini bersama Ibu Hilda. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang ekosistem dan daur hidup hewan. Apakah sudah ada yang tahu apa itu ekosistem dan daur hidup hewan? Yuk kita pelajari bersama. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya dulu, apa itu ekosistem? Pernahkah kalian mendengar ekosistem? Ayo diingat-ingat, kira-kira apa ya ekosistem? Ekosistem merupakan interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Ayo, bisa beri contoh tidak? Ekosistem apa ya kira-kira yang berada di sekitar kalian? Nah, Ibu beri contoh ya. Seperti pada gambar, kita dapat lihat suatu ekosistem di mana ada benda hidup atau makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Ya, betul sekali. Makhluk hidup yang ada pada gambar seperti rusa, burung elang, kodok, pepohonan, dan juga ada bunga teratai yang ada di sungai. Sedangkan benda-benda yang tak hidup sendiri itu ada udara, cahaya matahari, air, dan bebatuan. Mereka hidup di sebuah lingkungan dan saling ketergantungan atau saling membutuhkan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup. Suatu lingkungan terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik pada suatu ekosistem merupakan bagian hidup di sebuah lingkungan yang terdiri dari manusia, tumbuhan, hewan, bakteri, dan makhluk hidup lainnya. Jadi kita bisa tahu ya bahwa kita sebagai manusia termasuk pada komponen biotik, yaitu makhluk hidup. Selain itu juga di sekitar kalian pasti ada komponen biotik lainnya. Yuk diingat-ingat atau dilihat apa saja ya yang termasuk komponen biotik di sekitar lingkungan kalian. Komponen yang kedua yaitu komponen abiotik. Nah, komponen abiotik ini tersendiri merupakan suatu bagian yang tak hidup di sebuah lingkungan yang terdiri dari cahaya matahari, air, udara, tanah, dan benda-benda lainnya. Jadi, kita sebagai makhluk hidup juga membutuhkan komponen abiotik, membutuhkan cahaya matahari untuk menjemur pakaian agar tubuh kita tetap sehat, membutuhkan air untuk minum, untuk mencuci, untuk memasak, dan membutuhkan tanah, di mana kita bisa bercocok tanam, menanam sayuran untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Pada suatu ekosistem terdapat beberapa penyusun. Yang pertama ada individu, kedua ada populasi, ketiga ada komunitas, dan yang keempat ada ekosistem itu tersendiri. Jadi kita akan mempelajari satu persatu dari penyusun ekosistem tersebut. Sudah siap? Yuk kita mulai. Penyusun ekosistem yang pertama ada individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya, seekor ayam, seekor kambing, seekor gajah, dan kita sendiri sebagai seorang manusia. Jadi, individu itu hanya ada satu saja makhluk hidup ya. Penyusun ekosistem yang kedua yaitu populasi. Populasi adalah kumpulan sejenis individu yang menempati suatu daerah. Seperti di sebuah kolam terdapat populasi ikan. Nah, di sini pada contoh Ibu mencontohkan ada populasi jerapah di padang rumput. Dapat kita lihat bersama bahwa pada gambar ada satu jenis hewan, yaitu jerapah. Tetapi jerapahnya tidak hanya satu ekor,
ada 4 ekor jerapah. Jadi mereka sudah membentuk populasi karena jerapahnya atau hewannya tersebut lebih dari satu hewan. Sedangkan penyusun ekosistem yang ketiga yaitu komunitas. Komunitas adalah suatu populasi makhluk hidup di suatu daerah. Contohnya, komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Seperti pada contoh, di padang rumput terdapat beberapa populasi hewan, yaitu ada populasi rusa dan populasi singa. Mereka hidup di lingkungan yang sama. Setelah itu membentuk komunitas. Setelah membentuk komunitas, kemudian penyusun-penyusun ekosistem tersebut menjadi satu, membentuk sebuah ekosistem di mana ada komponen biotik dan komponen abiotik. Setelah tadi kita mempelajari tentang ekosistem, sekarang kita akan beralih mempelajari tentang daur hidup hewan. Apakah kalian pernah melihat perubahan bentuk dari kucing? Apakah ketika kucing baru lahir dengan kucing yang sudah dewasa, perubahan bentuknya berubah-ubah atau sama saja hanya berkembang lebih besar? Nah, apa itu daur hidup hewan? Sekarang kita akan mempelajari tentang daur hidup hewan. Daur hidup merupakan tahapan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari mulai lahir sampai dewasa. Contohnya pada gambar ada daur hidup dari kupu-kupu yang disebut metamorfosis. Dapat kita lihat bahwa sejak menjadi telur sampai menjadi kupu-kupu dewasa, setiap fasenya mengalami perubahan. Dari telur berubah menjadi ulat atau larva, kemudian menjadi kepompong atau pupa, lalu dari kepompong tersebut berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Pada metamorfosis terdapat dua jenis metamorfosis. Yang pertama yaitu metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna merupakan perubahan bentuk yang berbeda jauh ketika lahir dan dewasa. Hal ini bisa dialami oleh kupu-kupu, katak, dan juga nyamuk. Mereka dari lahir hingga dewasa mengalami perbedaan yang sangat jauh dari bentuk serta fungsi-fungsi organ tubuhnya. Adapun contoh dari metamorfosis sempurna yaitu metamorfosis kupu-kupu. Nah, sering kita dengarkan lagu-lagu yang mempelajari tentang metamorfosis kupu-kupu. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu. Apakah kalian ingat dengan lagu itu? Ya, betul sekali. Itu merupakan metamorfosis sempurna dari kupu-kupu. Dimulai dari telur. Setelah telur menetas, kemudian menjadi ulat atau larva. Kemudian, dari ulat atau larva tersebut berubah menjadi kepompong yang akan berlanjut menjadi kupu-kupu. Nah, perubahan atau metamorfosis ini terjadi cukup lama dari kepompong ke kupu-kupu, dari telur ke ulat. Setiap fasenya mengalami perubahan yang berbeda bentuk. Dapat kalian lihat pada contoh ya. Sedangkan jenis metamorfosis selanjutnya yaitu metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna umumnya dialami oleh serangga. Mereka mengalami perubahan bentuk yang tidak berbeda jauh pada saat mereka lahir dengan saat mereka dewasa. Ini dialami oleh capung, kecoa, dan juga jangkrik. Adapun contoh metamorfosis tidak sempurna, kali ini ada metamorfosis capung. Hayo, siapa di antara kalian yang sering menangkap capung ketika di sawah?
Nah, sebelum menjadi capung yang kalian ambil atau kalian tangkap, capung tersebut merupakan telur. Kemudian berubah jadi nimpa atau capung muda. Terlihat dari telur lalu berubah menjadi capung muda, artinya tidak ada perubahan yang signifikan. Telur langsung berubah menjadi capung. Setelah menjadi capung muda atau nimpa, kemudian menjadi capung dewasa. Nah, berarti dapat kalian lihat bahwa tidak ada perubahan yang berbeda antara capung muda dan capung dewasa. Hanya saja ukuran dan perkembangannya bertambah dan fungsi organ-organ pada tubuhnya juga semakin matang. Apakah kalian bisa memahami sampai ke sini? Baik, bagus sekali. Kita lanjut untuk berikutnya. Sekarang ibu mau bertanya dulu nih, apakah semua jenis hewan mengalami metamorfosis? Kira-kira ada tidak ya hewan yang tidak mengalami metamorfosis? Yuk kita pelajari lagi. Metamorfosis pada umumnya dialami oleh serangga. Hewan-hewan lainnya mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Artinya, bentuk hewan ketika lahir hingga dewasa cenderung sama, tetapi ukuran dan fungsinya yang semakin berkembang. Dapat kita lihat pada layar bahwa dari kucing kecil hingga remaja dan dewasa tidak mengalami perubahan bentuk. Hanya ukurannya saja yang berubah semakin besar, semakin dewasa. Dan fungsi di dalam tubuhnya juga semakin matang. Jadi dapat disimpulkan tidak semua hewan mengalami metamorfosis. Yang mengalami metamorfosis itu pada umumnya tadi apa anak-anak? Ya, betul, serangga. Sedangkan hewan-hewan lainnya mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Kemudian ada lagi yang mengalami daur hidup tanpa metamorfosis, yaitu ada kambing, ada hewan, dan hewan-hewan lainnya juga. Demikian penjelasan dari Ibu tentang ekosistem dan lainnya. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Terima kasih sudah menonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.